Katanya di sini ini presisi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi kok wartawan, beberapa media yang ada ini kurang lebih ada 6 atau 7 media ada di sini, satu pun tidak diizinkan masuk ketika ada audiensi dengan Kapolda dengan Wakil Kapolda NTT. Ada apa? Apa yang disembunyikan sehingga sampai wartawan tidak bisa masuk liput? Hari ini di Polda Nusa Tenggara Timur terindikasi adanya praktek nepotisme yang amburadul, praktek nepotisme yang tidak biasa bisa dibiarkan oleh para petinggi pejabat Polda Nusa Tenggara Timur. Salam keadilan. Mereka hidup masyarakat NTT. Baik, Kapolda NTT yang kami hormati, tentu kehadiran kami pada siang hari ini kami sangat merasa penuh kekecewaan dan sangat meresahkan atas dugaan tindakan praktik nepotisme dan diskriminatif yang sedang terjadi di tubuh Polda yang barusan beberapa hari kemudian dalam proses seleksi akpol, namun hanya 11 orang yang lolos, dan kuat dugaan kami sebagai masyarakat bahwa nama-nama yang lolos adalah nama-nama yang bukan dari luar NTT. Maka oleh karena itu, atas kehadiran kami pada siang hari ini yang matahari sangat panas, akan tetapi panasnya dugaan praktek nepotisme di Polda NTT sangat membara, teman-teman sekalian. Sepakat? Maka oleh karena itu, kedatangan kami pada siang hari ini, kami datang bertemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur agar dapat bertemu berhadapan dengan kami, agar dapat mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kami, agar dapat mendengarkan apa yang menjadi poin-poin tuntutan kami. Sebab hari ini masyarakat NTT sangat dirasakan, sangat kecewa dengan kinerja Kapolda yang baru, yang jabatannya menjabat belum sampai setahun, namun saat ini sangat mengecewakan bagi kami sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur. Maka oleh karena itu, tentunya dalam proses seleksi ini kita sangat mengharapkan dan kita harus membuktikan lewat transparansi. Dan apa itu transparansi yang sempat disampaikan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur? Apakah transparansi hanya sifatnya internal orang-orang yang bekerja dalam proses seleksi akpol ini di tahun 2024, ataukah dalam proses seleksi yang transparansi ini melibatkan berbagai macam elemen? Di antaranya ada LSM, ada media dan lain sebagainya, dan itu yang kami butuhkan hari ini sehingga kami hadir di Polda Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya pada siang hari ini kami tetap komitmen dan konsisten dan menjaga eksistensi perjuangan bahwa hari ini harus Kapolda berada di hadapan kami. Sepakat teman-teman? Sepakat? Kapolda siap? Baik teman-teman, saya percaya bahwa kita semua yang sedikit yang hadir tetapi punya jiwa keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, untuk memperjuangkan keadilan, untuk memperjuangkan kaum-kaum yang tersingkirkan, yang sekian banyak orang yang mengikuti seleksi akpol, namun yang lulus, yang diduga bahwa terjadi praktek-praktek nepotisme dan diskriminatif yang dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Maka oleh karena itu, tentunya kedatangan kita pada hari ini, kita harus bertemu dengan Kapolda dan kita minta transparansi. Bongkar semua dari sekian orang yang ikut seleksi. Kita bongkar semua nilai-nilai dari setiap peserta yang mengikuti seleksi. Apakah betul yang lolos dari 11 orang itu murni, ataukah hanya karena tindakan-tindakan nepotisme KKN yang dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur? Jika itu demikian, maka saya mengajak teman-teman seperjuangan dan seluruh
masyarakat Republik Indonesia, terlebih khususnya Nusa Tenggara Timur. Jika demikian itu terjadi praktek nepotisme KKN, maka kita satukan suara. Coba Kapolda. Siap. Siap Coba Kapolda. Baik teman-teman sekalian, jika kita sepakat Coba Kapolda, maka hari ini kita minta transparansi, buka semua dari proses seleksi itu agar kita dapat bandingkan dengan kasat mata secara langsung bahwa apakah yang lulus betul-betul murni ataukah hanya sebuah permainan yang diobrak-abrik oleh Polda Nusa Tenggara Timur dengan berbagai macam dugaan yang tergabung dalam elemen itu yang proses ini terjadi. Sepakat teman-teman? Sepakat? Proses yang tidak fair ini, proses kolusi, proses nepotisme kawan-kawan akan melahirkan akpol yang rusak kawan-kawan. Karena di sini secara moral akpol yang lulus dengan proses nepotisme, proses kolusi ini kita tidak bisa pastikan moralnya untuk NTT kawan-kawan, moralnya untuk kepolisian kawan-kawan. Kawan-kawan, proses akpol yang lulus ini yang katanya banyak dugaan kecurangan, manipulasi, yang proses kelulusannya lobby elit kawan-kawan, tidak fair kawan-kawan, tidak berbasiskan representasi kualitas daripada peserta kawan-kawan, yang dimana yang beredar di media sosial kawan-kawan, anak-anak calon-calon yang nilainya tinggi kawan-kawan, proses psikotes, proses akademik tidak lulus kawan-kawan. Banyak kejanggalan-kejanggalan itu yang kemudian menurut kami tidak fair. Sebagai lembaga kepolisian yang terhormat, kami sayangkan benar melahirkan terjadi proses ini. Kawan-kawan, Kapolda NTT hanya fisik secara formalitas hadir di NTT, tapi hatinya bukan NTT kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Hatinya bukan NTT kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Yang seharusnya kami harapkan hatinya juga NTT. Ini bukan kita persoalan suku dan ras kawan-kawan, tapi sebagai panggilan jabatan dia ditugaskan di NTT, seharusnya hatinya juga untuk NTT kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Dilihat daripada proses rekrutmen ini kawan-kawan, bagaimana kepentingan anak daerah, bagaimana kepentingan putra terbaik NTT, itu yang harus dibentaskan kawan-kawan, untuk kemudian diakomodir masuk akpol. Kawan-kawan semua, kita menyayangkan ini kawan-kawan. Pak Kapolda, tolong, kasihan. Kami sudah berjemur panas Pak Kapolda, cuma ingin bertemu, menyampaikan yang seperti Pak Kapolda kemarin sampaikan. Kita cuma tuntut itu. Apa benar seperti itu? Sudah ada itu, memang benar-benar sudah jujur, transparan. Makanya kalau memang sudah transparan, kita minta dibuka hasilnya seperti apa. Kita bertemu tidak sampai setengah jam. Yang penting anaknya sudah jadi. Oh, mungkin karena anaknya sudah jadi katanya, jadi dia tidak mau keluar. Tidak keluar, tidak ada. Bagaimana teman-teman? Apa kita harus terus menunggu? Dobrak saja. Dengan suara. Nanti kalau dobrak, melanggar hukum lagi. Kan Bapak yang punya wilayah, kasih kesempatanlah ke masyarakat ini. Jangan karena anak Bapak sudah jadi Kapolda terus tidur diam enak. Anak NTT itu punya prestasi yang sangat tinggi. Kalau tidak punya prestasi, Bapak Joni Asadama, Pak Jeki Uli, semua bintang-bintang di pusat sana tidak ada yang bisa berargumentasi sini. Kapolda NTT yang sekarang, Bapak hanya datang titip Bapak punya anak di sini, terus Bapak diabaikan masyarakat sipil yang lain. Kami cuma mau pastikan Bapak Kapoldanya mau bertemu atau tidak, ada di tempat atau tidak. Masa sih tega lihat semua panas-panasan seperti ini? Ini yang datang Pak siapa nih? Bukan tahu ini Pak Kapolres. Kapolresta. Oke Pak Kapolresta, jadi kita tinggal pastikan ada tidak Pak Kapoldanya. Tidak usah masuk.
mahasiswa? Hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur? Baik, kawan-kawan semua, masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat Kota Kupang yang melewati jalan ini dan terhambat dengan aktivitas kami. Kami hari ini, Aliansi Rakyat Nusa Tenggara Timur menggugat kawasan ke Polda NTT. Untuk apa kawan-kawan semua? Untuk apa? Kata mama, masyarakat semua. Kami hanya ingin mempertegas yang terjadi hari ini, kawan-kawan. Institusi Polda Nusa Tenggara Timur mencorengi tingkat kepuasan masyarakat itu hari ini, kawan-kawan. Dengan apa? Hari ini di Polda Nusa Tenggara Timur terindikasi adanya praktek nepotisme yang amburadul, praktek nepotisme yang tidak biasa bisa dibiarkan oleh para petinggi pejabat Polda Nusa Tenggara Timur. Itu kawan-kawan semua, hari ini kita menyaksikan mimpi anak-anak petani, mimpi anak-anak masyarakat kecil, orang pinggiran, para penjual ikan dikubur oleh para petinggi Polda Nusa Tenggara Timur. Miris, saya miris. Kalau hal ini saya ke Polda NTT, saya mundur dari jabatan saya. Kalau saya hari ini yang menjadi Kapolda NTT, saya mundur, malu dengan bintang yang ada di tubuh saya yang saya emban, malu dengan masyarakat NTT yang membayar gaji saya dari pajak yang kami usahakan mati-matian, kawan-kawan semua. Ini miris sekali, bapak-bapak pejabat Polda NTT. Kami aliansi masyarakat NTT menggugat. Kami tidak mempersoalkan dia marga apa, suku apa. Kami tidak mempersoalkan itu. Tapi minimal kami menuntut agar kemudian anak NTT diprioritaskan. Jangan takut. Saya bilang jangan takut. Jangan takut dengan siapapun. Saya anak petani miskin dari pedalaman Timur Tengah Selatan datang di Polda NTT untuk menuntut agar tidak terjadi lagi praktek nepotisme yang dilakukan oleh oknum pejabat Polda NTT. Kami ingin anak-anak NTT, anak-anak dari pedalaman Sumba, anak-anak dari pedalaman Tetes, anak-anak dari pedalaman Sabu Najwa punya hak yang sama, walaupun bapaknya bukan Kapolda, walaupun bapaknya bukan Irwasda, walaupun bapaknya bukan Kapolres, tapi dia diberikan hak yang sama untuk lulus dalam seleksi apapun, termasuk seleksi Justice Tribunal Akbar, kawan-kawan semua. Jangan sampai dia bapak datang kerja di NTT, dia pasir-pasir di Bali, Labuan Bajo kemana, karena bilang dengar ada tes akbar, lari datang. Alasan anak NTT. Miris sekali kita. Saya pikir bapak ibu pejabat Polda NTT juga mungkin dalam hati kecil. Kenapa ini praktik bisa terjadi? Atau jangan sampai anak-anak bapak ini juga masuk dalam hal seleksi Tribunal Akbar. Makanya dia diam baik dengan kondisi ini. Kalau saya sebagai pemuda miskin dari Timur Tengah Selatan, miris saya, sangat miris. Saya katakan sekali lagi, kalau saya Kapolda NTT hari ini, mundur saya, malu saya, malu dengan jabatan yang saya miliki. Tapi tidak menggunakan untuk mengayomi, melayani masyarakat, tapi menggunakan jabatan itu untuk melakukan, memuluskan praktek nepotisme, untuk meloloskan sanak saudara, keponakan, famili untuk lolos tes akbar. Miris sekali. Teman-teman kita bisa masuk ke wartawan. Kita media masuk tuh, masuk. Media cuma masuk ke mana? Kita mau tahu dari mana? Dari rumah bencana dari bisa masuk. Mungkin bisa disampaikan sedikit berkaitan dengan pembatasan media untuk meliput pertemuan aliansi dengan Bapak Kapolda hari ini. Baik, hari ini kami aliansi bersama mahasiswa masyarakat penggugat hadir di sini. Tapi kami juga mengalami
kekecewaan sedikit terhadap pihak Kapolda ketika kami diizinkan masuk hanya beberapa orang, itu merupakan perwakilan. Tapi yang disesalkan mengenai informasi keterbukaan publik atau yang disebut dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ini sudah dicederai. Yang pertama, yang kedua, Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 ini mereka bebas, tidak bisa diintervensi. Tapi hari ini kami sayang demi saya, ketika kami melakukan aksi, ada apa? Katanya transparansi, katanya di sini ini presisi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi kok wartawan, beberapa media yang ada ini kurang lebih ada 6 atau 7 media ada di sini, satu pun tidak diizinkan masuk ketika ada audiensi dengan Kapolda dengan Wakil Kapolda NTT. Ada apa? Ini ada somethingnya. Karena itu bisa diproses karena sudah menciderai asas kebebasan pers yang tadi saya sebutkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Karena itu apa yang disembunyikan sehingga sampai wartawan tidak bisa masuk liput? Karena kita meninjau ini bukan kebebasan pers lagi, ini pers dicederai. Karena itu permintaan kami, tolong berikan kesempatan bebas-bebasnya pers untuk meliput baik di mana saja. Jangan intervensi seperti ini. Lain kali ke depan kami meminta bebaskan wartawan dari segala macam tekangan seperti ini, karena mereka butuh untuk menyampaikan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Terima kasih. Maksud dan tujuan untuk aksi ini sendiri apa, Kakak? Maksud dan tujuan aksi ini adalah yang pertama, meminta kepada Kapolri untuk menganulir casis Taruna Akpol tahun 2024 ini, karena ada dugaan indikasi kecurangan atau KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme dalam tugas Polda yang harusnya transparansi, tapi ada intervensi sehingga menerima titipan-titipan dari luar, terlantarkan anak-anak, tidak memperhatikan kami anak-anak NTT ini, sehingga ada sukuisme terjadi di sini, maka harus dianulirkan. Yang kedua, kami minta copot Kapolda NTT dan gantikan dengan Kapolda yang baru yang bisa memperhatikan masyarakat NTT. Ini bukan hanya casis Akpol, tapi ada casis bintara-bintara, polisi-polisi NTT yang berprestasi tinggi, tapi mereka tidak diberi kesempatan untuk mereka mengikuti pendidikan perwira karena ada hal-hal atau regulasi yang membatasi mereka seperti atau ada something yang membuat mereka tidak bisa mengikuti. Itu harus diberantas, bukan hanya cacis Akpol saja. Harapan Kakak untuk Kapolda dan jajarannya sendiri seperti apa dalam momen aksi ini? Harapan saya yang pertama harus transparansi publik. Kalau ada penerimaan seperti Taruna ataupun ada penerimaan calon siswa-siswa Polri, maka harus dilakukan secara transparansi. Baik itu anak siapapun punya hak yang sama. Kami tidak persoalkan dia dari suku mana, ras mana, etnis mana. Yang penting kami minta harus ada transparansi dan mengorbitkan putra-putri yang berkualitas lahir daripada perut NTT. Yang kedua, harus lakukan afirmasi atau prioritaskan putra-putra daerah NTT yang berdomisili lahir besar di perut NTT ini. Yang berikut, untuk Kapolda kami yang tersayang, bukan hanya perhatikan masyarakat, tapi berikan kesempatan kepada para calon-calon bintara Polri yang memiliki prestasi dan memberikan mereka kebebasan, support mereka untuk mengikuti pendidikan perwira. Mungkin itu saja. Mohon maaf, atas nama siapa Kakak? Selaku saya Arniket Ebenheiser Pungseli SH dari Ormas Grijaya. Dalam aksi ini sebagai apa, Kakak? Saya juga sebagai salah satu korlap dari Ormas Grijaya.